Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang topik Allah yang menyediakan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka di dalam kehidupan kita saudara, apapun Allah sanggup untuk menyediakan. Jika yang tidak ada pun Dia sanggup ciptakan menjadi ada. Maka dalam segala kebutuhan saudara, dalam segala perkara dalam kehidupan kita, Allah kita sanggup menyediakan. Allah kita disebut sebagai Allah Jehovah Jireh. Artinya Dia Allah yang menyediakan. Adakah saudara dalam kehidupan saudara saat ini saudara begitu merindukan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan, yang mencukupkan apa yang saudara perlu, apa yang saudara butuhkan? Mari saat ini saudara melalui video ini renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan di dalam kehidupan kita saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang Allah yang menyediakan adalah sebagai berikut. Ayat yang pertama adalah dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan ini saudara adalah konteks yang keadaan atau kisah yang sangat unik, di mana saudara pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Ishak adalah penggenapan janji Tuhan yang sudah begitu lama dinanti-nantikan oleh Abraham. Tapi ketika janji itu digenapi dan kemudian akhirnya Ishak beranjak dewasa, Allah berfirman kepada Abraham supaya Ishak dipersembahkan bagi Dia. Dan kemudian saudara, pada waktu itu Abraham mengajak Ishak ke gunung yang ditentukan oleh Allah untuk mempersembahkan korban bagi Dia. Dan kemudian saat mereka berangkat dan hampir tiba di tempat persembahan korban itu saudara, bertanyalah Ishak kepada Abraham. Dia berkata, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara, pada waktu itu hati Abraham tentu saja akan sangat hancur. Kenapa saudara? Karena Ishak yang sebentar lagi dia dipersembahkan. Karena itu perintah Tuhan pada waktu itu. Bertanya kepada dia, "Di mana anak domba yang untuk korban bakaran itu?"
Api sudah ada, kayu sudah ada. Di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Tetapi jawaban Abraham begitu luar biasa, saudara, di mana ayat 8 dikatakan, sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ada satu hal yang kita belajar di sini, saudara, bahwa Abraham begitu yakin bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran bagi dia sebagai pengganti Ishak. Sehingga ketika Ishak bertanya, Abraham berkata bahwa Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya. Jadi sekalipun pada waktu itu Abraham tidak mengerti, tidak tahu bagaimana nanti, bahkan mungkin hatinya waktu itu begitu hancurnya, tetapi ada satu yang tidak pernah rubuh dari dalam dirinya, yaitu iman bahwa Allah akan mengerjakan yang terbaik, iman bahwa Allah akan menyediakan, mencukupkan. Dan ternyata benar, saudara. Akhirnya mereka melihat anak domba ada yang tersangkut di sana, dan kemudian anak domba itulah yang dipersembahkan oleh petunjuk Tuhan. Saudara, hal pertama yang kita belajar dari Kejadian 22 ayat 7 sampai 8 ini adalah bahwa untuk kita mengalami penyediaan daripada Tuhan, kita harus hidup dalam iman, keyakinan bahwa Allah kita akan menyediakan. Dan masih kisah yang sama, saudara, dari Kejadian 22 ayat 14. Di sana dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, di ayat 14 pasal 22 ini, di sana sudah ditegaskan bahwa Tuhan menyediakan anak domba itu. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan akan mengalami bahwa Tuhan menyediakan yang dia perlukan, Tuhan menyediakan yang dia butuhkan. Hari ini, saudara, biarlah kita hidup dalam iman. Jika kita rindu mengalami Allah menyediakan, Allah mencukupkan di dalam kehidupan kita. Ayat emas berikutnya tentang penyediaan daripada Tuhan, saudara, adalah dari Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, berbicara tentang penyediaan Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang materi. Hal yang lain yang jauh lebih penting daripada materi, fasilitas dan sebagainya yang Tuhan sediakan bagi umat-umatnya, saudara. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 12 ini ditegaskan bahwa, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan kemudian kita mengalami keberhasilan, jika tidak ada damai, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Dan yang luar biasa, saudara, di sini dikatakan bahwa Allah kita menyediakan damai sejahtera. Dia bukan hanya menyediakan dan mencukupkan kita secara materi, segala kebutuhan kita, tetapi Dia juga Allah yang menyediakan damai sejahtera bagi kita. Jadi, saudara, mari kita rindukan penyediaan Allah, kecukupan dari Tuhan, bukan hanya perkara materi, tapi Allah menyediakan, mencukupkan kita dengan damai sejahteranya. Ayat emas berikutnya tentang penyediaan Tuhan, saudara, adalah dari Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, di ayat ini ada hal yang lain lagi. Selain materi, selain damai sejahtera,
hal yang jauh lebih penting dan yang paling utama yang disediakan Tuhan adalah tempat bagi kita di dalam kekekalan. Karena dikatakan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia pergi, dia naik ke sorga, dikatakan untuk menyediakan tempat bagi umat-umatnya yang percaya kepada dia. Bagaimana supaya ada tempat bagi kita di sorga, saudara? Kita harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bagaimana supaya kita mengalami penyediaan tempat kekekalan di sorga, di rumah Bapa bagi setiap kita? Percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Kalau saat ini ada saudara yang belum percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, bahwa dia yang telah menembus hidup saudara, menghapuskan dosa saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, ini waktunya saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang turun dari sorga ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia, dan dia mau mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dunia, termasuk dosa saya dan saudara. Tetapi dosa siapa yang akan dihapuskan? Dia tanggung di kayu salib dosa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah menyediakan tempat kekekalan bagi kita. Bagaimana kita mengalami Allah menyediakan tempat kekekalan itu? Percaya sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat mas berikutnya tentang penyediaan Tuhan, saudara, adalah dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa apabila satu waktu nanti kemah tempat kediaman kita ini, yang maksudnya tubuh kita, akan dibongkar, maka Allah telah menyediakan satu tempat di sorga, yaitu tempat kediaman yang kekal. Saudara, kita pasti akan mengalami kematian. Itu yang disebut dengan jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar. Roh kita akan keluar dari tubuh jasmani kita yang akan mati dan akan kembali kepada tanah. Dan ketika itu terjadi, saudara, Allah kita telah menyediakan satu tempat di sorga bagi kita, satu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi sekali lagi, hal yang akan disediakan Tuhan yang jauh lebih penting daripada materi sukacita dunia adalah Dia menyediakan tempat di sorga. Kembali, bagi siapa itu disediakan? Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Ayat berikutnya, saudara, tentang penyediaan dari Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, di sini dikatakan bahwa Dia yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan akan mencukupkan yang kita butuhkan. Dia yang akan menyediakan bagi kita sesuatu yang dibutuhkan untuk perkembangan kita, dan kemudian dari apa yang Dia sediakan itu yang akan Tuhan sendiri kembangkan dalam hidup kita. Dia akan ikut campur tangan supaya apa yang Dia taruh dalam diri kita akan berkembang. Dia yang menyediakan benih untuk ditabur, dan Dia yang akan membuat benih itu bertumbuh dan berlipat kali ganda sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi hal berikutnya yang disediakan oleh Tuhan, saudara, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita, supaya hidup kita mengalami pelipat gandaan, mengalami perkembangan,
dalam apa yang dirindukan Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Ayat emas terakhir, saudara, tentang penyediaan Tuhan adalah dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kita sudah belajar tentang penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan secara materi, Tuhan menyediakan yang dibutuhkan, Tuhan menyediakan sukacita damai sejahtera, Tuhan juga menyediakan tempat kekekalan bagi kita. Dan hal terakhir yang kita belajar di sini, untuk kita mengalami penyediaan Tuhan, kita belajar dari Ayub, di mana sampai akhirnya dia mengalami Tuhan menyediakan berlipat kali ganda. Itu terjadi ketika dia tekun menghadapi prosesnya, menjalani prosesnya, di mana sekalipun proses itu begitu berat bagi Ayub. Segala sesuatu harta bendanya hilang, anak-anaknya juga pada akhirnya meninggal, istrinya juga mengutuki dia dan pergi meninggalkan dia. Ditambah lagi Ayub kena penyakit yang parah sekali. Dan dalam semuanya itu, saudara, ditambah lagi datang teman-temannya, bukan datang untuk menghibur dan menguatkan, tetapi mereka datang untuk menghakimi Ayub, menyalahkan Ayub. Tetapi dalam semuanya itu, Ayub bertekun. Dan atas ketekunannya itu, saudara, pada akhirnya dia mengalami penyediaan Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara, untuk kita mengalami penyediaan Tuhan, kita harus hidup tekun, menantikan Tuhan menyediakan. Dia menyediakan segala kebutuhan kita, materi. Dia menyediakan segala yang kita perlukan dalam segala perkara. Sukacita damai sejahtera juga dia yang menyediakan. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting, bahwa dia yang menyediakan tempat bagi kita di dalam kekekalan. Mari kita jalani hidup kita dengan tekun, saudara. Maka di dunia ini kita mengalami penyediaan Tuhan, dan di akhirat nanti kita juga akan mengalami penyediaan Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyediaan Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan ketika saudara merenungkan, mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyediaan Tuhan. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, supaya saudara mengalami penyediaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat emas tentang penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan di dalam kehidupan umat-umatnya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan damai sejahtera juga Engkau sediakan bagi mereka. Dan yang paling penting, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, mereka percaya sungguh bahwa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka mengalami Tuhan menyediakan tempat di kekekalan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu ini mengalami penyediaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Lawat mereka, berkati mereka. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyediakan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara.
sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia, saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Termulialah Engkau di takhta-Mu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tengking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja.
Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pegawai honoris ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi.
Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, organisasi-organisasi gereja, gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa, pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini saudara. Itu sebabnya
Kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.